Hai, hai, halo, hai, hai, halo, semua, semua. Apa kabar teman, apa kabar teman, semua, semua. Apa kabar? Tentunya baik, bukan? Aku Athanasia Viola, biasa dipanggil Ola, sekolah di SD Santo Yosef, Surabaya. Kali ini aku akan menceritakan tentang asal-usul nama kota Surabaya. Dahulu kala di wilayah utara Jawa Timur hiduplah seekor buaya raksasa dan ganas bernama Bayu. Ia adalah penguasa sungai dan ditakuti oleh seluruh hewan yang hidup di sekitarnya. Ia terkenal sangat pandai dan tidak pernah gagal menangkap mangsanya. Hewan kesukaan Bayang adalah rusa. Setiap hari ia berburu di sungai ataupun di hutan belantara. Sementara itu, di tengah samudra yang begitu luas, hiduplah seekor hiu ganas bernama Sura. Sama seperti Bayang, ia juga ditakuti oleh seluruh penghuni laut. Nafsu makannya sangat besar dan ia selalu merasa lapar. Awalnya, Sura hanya berburu ikan-ikan di laut. Namun, setelah bertahun-tahun hanya memakan ikan, ia mulai merasa bosan. Suatu hari, Sura berenang ke tepi pantai hingga sampai di sebuah muara. Ia bertemu dengan kawanan rusa yang sedang minum air di sungai. Kenapa rusa itu terlihat begitu lezat? Tanpa pikir panjang, Sura pun langsung menyambar seekor rusa. Ternyata daging rusa sangat lezat, bahkan jauh lebih nikmat daripada ikan di laut. Semenjak itu, Sura mulai sering kembali ke sungai untuk berburu rusa-rusa di situ, yang sejatinya adalah wilayah kekuasaan Bayang. Bayang pun mulai menyadari bahwa ada hewan-hewan di wilayahnya yang semakin berkurang. Kenapa hewan-hewan di wilayahku semakin berkurang? Bahkan akhir-akhir ini aku juga jarang memakan rusa. Kecurigaan itu terbukti ketika Bayang bertemu langsung dengan Sura yang membawa hasil buruannya. Hei, siapa kamu? Aku adalah Sura, si penguasa laut. Laut adalah air, sungai juga air. Apa urusannya denganmu? Ini adalah daerah kekuasaanku. Bayang pun marah besar. Pertengkaran sengit antara keduanya pun berlangsung secara berhari-hari, siang dan malam, hingga membuat hewan lain resah. Karena sama-sama lelah, mereka pun membuat perjanjian. Bayang, aku lelah dengan pertengkaran ini. Baiklah, bagaimana jika kita membuat perjanjian saja? Wilayah laut adalah wilayah kekuasaanmu, sedangkan sungai dan daratan adalah wilayah kekuasaanku. Setuju, aku akan menepatinya. Meskipun sudah sepakat dengan perjanjian itu, namun Sura melanggarnya. Diam-diam ia masuk ke sungai untuk berburu rusa dan membawanya kembali ke laut agar tidak ketahuan Bayang. Bayang pun menyadari ada hewan di wilayahnya berkurang, semakin berkurang lagi. Ia pun berencana untuk memergoki Sura.
Suatu hari, ia meletakkan seekor rusa yang kakinya telah dilukai di tepi Sura. Ketika Sura hendak mengambil rusa itu, Baya langsung menghadangnya. Pertengkaran pun pecah kembali. Dalam pertengkaran itu, Baya berhasil menggigit ekor Sura hingga putus. Namun, bekas gigitan Sura juga membuat ekor Baya bengkok. Karena kesakitan, Sura pun kembali ke laut dan tidak pernah kembali lagi. Pertarungan antara keduanya itu lalu dikenang oleh masyarakat dan menjadi nama kota Surabaya. Cerita asal-usul Surabaya bukan hanya menjadi sekedar dongeng, namun juga memiliki pesan moral, yaitu keserakahan hanya membawa kegagalan. Sura yang serakah mendapati bahwa ekornya putus. Namun, Baya yang marah juga menerima kenyataan bahwa ekornya bengkok selamanya. Pergi ke taman melihat buaya, di laut berenang ikan hiu. Cerita asal-usul Surabaya. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita saya. Terima kasih.